Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah tanggal 15 April hari Sabtu 2023, alhamdulillah Iluni SMA 30 atau Ikatan Alumni SMA 30 bersama Robek mengadakan giat sosial kepedulian terhadap anak-anak yatim dan duafa. Tahun ini kita berkegiatan tidak jauh dari SMA 30, yaitu di Masjid Hidayatul Hasanah di Jalan Rawasari Selatan 1. Insya Allah acara ini menjadi berkah untuk semua, menjadi manfaat, menjadi asa bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk lebih berkahnya acara kita sama-sama awali dengan membaca Ummul Kitab Surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, taufik dan hidayah kepada kita semua, ukhuwah terutama di antara kita senantiasa Allah jaga, dan juga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah Ramadan pada tahun ini. Amin. Sehingga Ramadan yang kita jalankan bersama dengan saudara kita takkan membuat kita jadi merugi, justru membuat rezeki kan ditambah dari Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala. Mohon bantuan dan dukungannya agar channel ini dapat berkembang dengan cara ditonton, like, komen, subscribe bagi yang belum dan share-nya. Yang mendukung channel ini saya doakan hidupnya bahagia. Terima kasih. Ini ada? Udah mulai lah. 15 menit lagi sampai kita dengerin tausiah. Tausiah aja lah. 15 menit lagi cukup. Tunggu lagi, tunggu sebentar lagi. insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk lebih berkahnya acara kita sama-sama awali dengan membaca Ummul Kitab Surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, taufik dan hidayah kepada kita semua, ukhuwah terutama di antara kita senantiasa Allah jaga, dan juga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah Ramadan pada tahun ini. Amin. Sehingga Ramadan yang kita jalankan akan membentuk karakter pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarakatil surat al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi dengan para alumni SMA Negeri 30 yang terikat dalam ikatan ILUNI SMA Negeri 30 yang saya alhamdulillah saya juga ada di dalamnya. Saya alumni tahun 91, alumni tahun 30 juga. Bersyukur kepada Allah bahwa kita dapat melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dan sekaligus santunan daripada anak yatim dan juga acara untuk memperkuat tali silaturahmi kita. Terima kasih kepada kakak alumni yang telah mengundang saya. Saya alhamdulillah masih mengajar di SMA Negeri 30 saya dari tahun 2002 sampai sekarang, dan SK terakhir P3K-nya juga di SMA Negeri 30 dalam waktu dekat insyaallah. Kemudian yang saya hormati juga pengurus Masjid Hidayatul Hasanah yang saya waktu masih Covid saya selalu jumpa juga di sini dan sering bersilaturahmi di sini. Dan anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah tadi saya lupa acara hari ini diingatkan oleh Mbak Rani, Pak di mana posisinya? Saya kebetulan RT di rumah lagi bagikan sembako turun sembako beras 10 kilo gitu. Saya bilang, subhanallah, saya pikir nggak jadi tapi alhamdulillah saya izin ke sini. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin sekalian yang berbahagia, tidak banyak, mungkin hanya sharing aja ya terkait dengan ibadah atau tausiah pada kesempatan hari ini yang kalau kita rasakan bahwa sudah hampir 23 hari ya, 24 hari ini Pak, 24 harinya 24 ya, nanti malam 25. Tidak terasa Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah menjalankan ibadah saum, ibadah puasa yang 24 harinya. Kita sama-sama berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita, terutama ibadah puasa kita dan ibadah Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, ada beberapa hikmah yang harus kita jadikan sebagai tujuan daripada ibadah puasa itu sendiri, hikmahnya, manfaatnya ibadah puasa. Karena kalau kita lihat bahwa di dalam menyebarkan dan menegakkan nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat itu harus kita awali dari pribadi kita. Dari pribadi inilah nanti akan terbentuk satu masyarakat yang Islami. Dan puasa itu mampu membentuk karakter manusia atau masyarakat yang Islam apabila puasanya memang benar-benar berfungsi sebagaimana sesuai dengan apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dari pribadi-pribadi yang Islami inilah nanti akan terbentuk daripada keluarga-keluarga yang Islami pula. Dari keluarga-keluarga yang Islami ini akan terbentuk satu masyarakat yang Islami pula. Dari masyarakat yang Islami akan terbentuk satu bangsa atau satu negara yang Islami juga. Sehingga dari bangsa yang Islami ini akan terbentuk, akan memperoleh keberkahan. Dan di dalam Al-Quran Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu subhanallah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan keberkahan. Nah, puasa ini, dari puasa ini harus bisa membentuk pribadi-pribadi yang kita harapkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan dapat kita rasakan nantinya di dalam bulan-bulan Ramadan yang dalam bulan-bulan yang lain setelah ibadah Ramadan kita laksanakan. Nah, fungsi inilah yang kita harapkan, gitu. Membentuk pribadi-pribadi. Minimal tujuan puasa itu, fungsi puasa itu minimal ada 6 ya. Dari karakter 6 ini mudah-mudahan kita bisa capai gitu, yang nanti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah puasa itu membentuk, menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya apa yang mereka senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bahwa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Di awalnya bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya aku ciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Tujuan apa? Lita'arafu. Kalimatnya yang berikutnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga orang-orang yang paling mulia di antara kalian pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Memang peribadatan, ibadah kepada Allah seluruhnya gitu, seluruhnya orientasinya adalah pendekatan diri kepada Allah, menuju daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat ada kalimat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, sesungguhnya kami perintahkan engkau supaya mengabdi kepada Allah agar kalian bertakwa. Tapi spesifik Al-Quran dan ibadah Ramadan yang lain itu memiliki pengaruh yang lebih besar gitu, di dalam pembentukan pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking pentingnya takwa ini ya, setiap Jumat khatib itu selalu berwasiat untuk nilai takwa itu. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Dan kami wasiatkan, dan merupakan rukun daripada khutbah Jumat ya. Kalau khatib tidak berwasiat tentang takwa, khutbahnya nggak sah. Maka di awal usikum wa bittaqwallah la'allakum tuflihun, agar kalian bertakwa. Dalam Al-Quran yang sering kita baca, di awal saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah ini, jadi kalau pribadi kita sudah terbentuk dengan nilai-nilai takwa itu kan artinya bagaimana orang yang seperti diibaratkan seperti kita mengenakan baju putih ya. Baju putih pada saat kita akan duduk di sembarang, tidak berani duduk di sembarang tempat karena khawatir kotor ya. Begitu pula ketakwa, hati-hati kita. Orang yang bertakwa itu kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan sangat luar biasa. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang cinta kepada Allah asyaddu hubban lillah, mereka amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memprioritaskan segala aktivitasnya adalah untuk kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan takwa itu kan jelas dalam Al-Qur'an itu dikatakan senantiasa taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Tapi ada kriteria di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada juga di dalam ayat-ayat lain orang-orang yang bertakwa disebutkan. Banyak kriterianya. Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun juga disebutkan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun
walladzina hum li furujihim hafidun. Dan di akhir ayat ini, di ayat sebelahnya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman masuk ke dalam surga Firdaus. Itu seperti itu ya. Nah, di bulan Ramadan dengan harapan terciptanya pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, fungsi puasa di samping itu adalah sebagai perisai, sebagai menjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa dikatakan sebagai al-junnah, perisai. Di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa apabila kalian diajak, orang yang berpuasa itu adalah yang bisa juga menahan dari kata-kata yang kotor, perkataan yang tidak baik, kata-kata kasar, dan apabila ada orang yang mengajak kalian untuk berbuat maksiat, untuk berbuat berkelahi, bertengkar dan sebagainya, katakanlah bahwa kami sedang berpuasa. Jadi seperti itu, membentuk pribadi-pribadi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemungkinan untuk melakukan kemaksiatan, melanggar dan sebagainya itu kita jauh, karena kita sedang berpuasa. Tidak lagi berkata kotor, tidak lagi berbuat maksiat dan sebagainya. Kemudian yang tak kalah penting adalah puasa akan membentuk pribadi yang dekat, taqarrub ilallah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak sekalian, di bulan Ramadan itu terasa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita manfaatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu begitu dekat dengan kita, taqarrub ilallah. Doanya orang yang berpuasa itu diijabah. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita lebih dekat daripada urat leher kita. Diungkapkan di dalam Al-Qur'an surat yang ada kaitannya dengan Ramadan, setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, di ayat berikutnya di bawah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, katakanlah bahwa aku ini dekat, Allah itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, dan apabila hamba-hambaku itu mohon, berdoa, fastajabuli, maka aku akan kabulkan. Jadi ya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dan apabila hamba-hambaku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Engkau akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan kita di bulan Ramadan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja keinginan kita itu. Kesolehan istri, anak-anak kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Diberikan istri, anak-anak yang soleh dan soleha, diberikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 40 juga disebutkan, udhuni astajib lakum, berdoalah kalian kepada aku, niscaya pasti Allah akan kabulkan, gitu. Akan kabulkan. Apalagi di malam-malam sebelum terakhir, kita sudah memasuki sebelum terakhir, kalau di dalam sering diistilahkan malam final gitu. Sekarang sudah berkurang jemaah kita di masjid yang terkait bahwa mereka sudah pulang kampung atau kesibukan lain dan sebagainya, ada yang iktikaf di masjid dan sebagainya. Tapi kita pilih dulunya bahwa ini malam final buat kita. Kalau final itu kan sedikit pesertanya ya, pesertanya sedikit. Jadi kita manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW di malam 10 terakhir selalu membangunkan istri dan anak-anaknya untuk beriktikaf di dalam masjid, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga demikian. Ada masjid kita, banyak sekarang masjid melaksanakan kegiatan-kegiatan iktikaf yang kita yang mungkin bisa di dalam kita bangunkan istri kita, anak-anak kita, bisa sama-sama kita hidupkan malam-malam terakhir. Karena ini merupakan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ilallah, taqarrub. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, apapun yang kita minta Allah akan kabulkan itu. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, Allah pun
memang sudah cinta kepada kita, apapun akan Allah berikan. Cuma kan Allah melihat, Allah melihat, oh sayang, minta belum dikabul-kabulkan. Allah juga tahu, Allah lebih tahu dibanding kita gitu. Mungkin kalau kita berikan saat ini kita akan sombong gitu ya. Sama seperti anak gitu, kalau anak itu minta, anak SD minta motor gitu. Orang tua kan tahu kalau dikasih nanti Pak belum punya SIM, umur belum cukup, Pak tahu gitu. Kita minta kepada Allah juga, Allah tahu kalau engkau kasih, aku akan sombong, aku akan kata-kata tidak taat lagi kepada Allah, maka Allah berikan pada waktu tepat. Bisa juga diganti dengan yang lain yang lebih baik buat diri kita gitu. Karena bisa jadi menurut kita baik, tapi menurut Allah belum tentu baik gitu. Menurut kita buruk, tapi menurut Allah baik. Itu ada seperti itu. Jadi kita selalu berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik kepada Allah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lebih tahu dibanding diri kita. Masyaallah muslimin, itu yang ketiga di antara hikmah fungsi puasa itu adalah membentuk diri kita taqarrub ila Allah, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah puasa itu juga mentarbiyah, mendidik diri kita untuk bersikap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Kalau di dalam hadis kan puasa hanya untukku dan aku yang akan membalas tentang ibadah puasa. Kalau ibadah-ibadah lain kan kelihatan. Ibadah zakat ya, atau infak sedekah itu kelihatan orang berinfak. Ibadah sholat baca Quran kelihatan. Ibadah haji apalagi, kalau ibadah haji bahkan kita mau lakukan kegiatan yang diumumkan bahkan semuanya tahu gitu. Tapi ibadah puasa hanya Allah dan diri kita yang tahu. Pada saat ini kita berpuasa tapi Allah juga tahu gitu, seperti itu. Itu melatih keikhlasan kita. Kalau kita lihat bahwa innamal a'malu binniyat, kan tergantung dari niatnya kita. Masyaallah muslimin, keikhlasan inilah yang harus kita innamal a'malu binniyat terkait dengan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mengikhlaskan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berbuat ibadah kurang ikhlas. Tapi bagaimana menumbuhkan kegiatan untuk beribadah secara ikhlas, itulah yang harus kita tumbuhkan. Dan ibadah puasa melatih, mentarbiyah diri kita untuk kita berlaku ikhlas dengan ibadah-ibadah yang lain, di antara ibadah-ibadah yang kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penekanannya ibadah puasa itu lebih besar, penekanan keikhlasannya dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak kalah penting adalah fungsi ibadah puasa juga melatih kedisiplinan kita. Kedisiplinan kita dalam kita melakukan aktivitas, terutama ibadah ya, ibadah. Misalnya kayak gini, kalau kita lihat bahwa kedisiplinan kita pada saat sudah datang waktu berbuka gitu, meskipun ditungguin banget gitu, waktunya tepat gitu, kita tunggu jam 17.56 ya, tepat gitu. Nah, tepat kita berbuka gitu, seperti itu. Pun pada saat kita sahur gitu, kita tidak boleh melewati daripada waktu imsak. Kalau sekarang kan bahasa imsak ya, imsak jam 4.40 gitu, jam 40 kita tidak berani melewati gitu, tidak berani melewati dari waktu imsak yang sudah tentukan gitu. Kita bangun meskipun dalam tidur yang katakanlah tidur lagi enak-enaknya dan lagi enak-enaknya tidur jam 3, jam setengah 4, tapi waktu sahur kita dibangunkan, kita bangun dengan penuh ikhlasan, menghindarkan atau menghilangkan rasa kantuk kita semata-mata karena kita ingin melaksanakan ibadah sahur. Tasahurin fi sahur barakah, karena di dalam sahur itu penuh dengan keberkahan gitu, meskipun hanya dengan seteguk air. Itu seperti itu. Jadi keikhlasan kedisiplinan itu benar-benar dijaga dalam, meskipun 1 menit lagi jam 15.53, wah dikit lagi ini enggak, tapi karena kedisiplinan kita seperti itu. Begitu pula nanti pada saat setelah Ramadan gitu. Setelah Ramadan bagaimana kedisiplinan kita dalam bekerja, dalam berhubung amalah, dalam beribadah lain pun harus terbentuk ibadah, karakteristik pribadi yang disiplin kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibadah sholat juga seperti itu, sebenarnya melatih kedisiplinan kita. Tapi ibadah Ramadan, ibadah puasa, penekanannya lebih besar lagi, saudara. Kedisiplinan yang luar biasa. Orang yang disiplin kalau kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya di dunia kerja, di tempat kantor kita, itu subhanallah luar biasa. Begitu pula pun dengan diri kita, kedisiplinan kita, Allah tarbiyah, Allah didik kita agar kita senantiasa memiliki sifat-sifat seperti itu. Yang terakhir, fungsi ibadah Ramadan adalah sebagai pengukuh. Ini yang kita laksanakan hari ini, pengukuh hubungan antara sesama muslim, gitu seperti itu. Pengukuh persaudaraan sesama muslim. Karena apa? Nah, kita kan sholat tarawih, kemudian ibadah-ibadah lainnya, untung, kemudian hadir di sini. Ini semata-mata adalah untuk mempererat jalinan tali silaturahmi di antara kita. Coba kalau tidak ada Ramadan, mungkin kita jarang melaksanakan seperti ini. Jadi pengukuh mempererat hubungan sesama muslim. Dari pertemuan-pertemuan seperti ini, sering kita di masjid, di mushola, kemudian di tempat kerja dan lain sebagainya. Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini adalah untuk memperkokoh gitu tali ukhuwah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun. Semuanya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman atau kurang sempurna imannya. La yuhibbu, tidak beriman. La yu'minu ahadukum, di antara kalian tatkala kalian tidak mencintai saudara kalian seperti halnya mencintai diri kita sendiri, seperti itu. Nah, saya dengan kakak-kakak yang lain, dengan alumni yang lain, dengan saudara-saudara kita pengurus ini, dengan adik-adik, itu semuanya diikat dengan ikatan ukhuwah, dengan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ibadah puasa itu kental peralatannya terbentuk gitu, memperkokoh hubungan kita dengan sesama muslim, dengan saling kita bertemu. Kemudian lagi nanti dengan apa ya, kalau kita lihat dengan pelaksanaan zakat fitrah, zakat mal. Kemudian nanti terakhir adalah dengan silaturahmi pada saat kita Idul Fitri. Itu semua akan lebih mempererat ukhuwah kita, jalinan persaudaraan kita, seperti itu. Bukan hanya di antara kaum muslimin, tapi juga dengan sesama saudara-saudara kita dengan yang lain yang ada di belahan bumi lain, gitu ya, seperti itu. Kalau kita lihat gitu ya, sekarang di bumi Palestina saudara-saudara kita sedang ibadah dibombardir oleh Israel, laknatullah, gitu ya, seperti itu. Bagaimana pedulian kita gitu, rasa simpati dan persaudaraan kita pun kita harus tumbuh gitu. Bagaimana caranya? Mungkin dengan berdoa lah, sekecil-kecilnya kita adalah doa kita kepada saudara-saudara kita, karena kita dengan mereka tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah letak geografi saja gitu, letak negara saja yang beda. Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama, Al-Quran sama, semuanya sama gitu. Menyembahnya sama, hanya mungkin nasibnya yang beda ya. Mereka mungkin peluang jihad mereka lebih besar ya, karena kalau mereka meninggal wafat, mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mempertahankan akidahnya, keislamannya, membela Al-Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin gitu. Minimal ada lantunan doa yang kita ucapkan pada saat kita bangun di tengah malam atau di tengah-tengah kita melaksanakan sholat. Setelah sholat, Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin, Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya, berikan pertolongan kepada mujahidin di Palestina, berikanlah ya Allah pertolongan kepada saudara-saudara saya, gitu kan? Seperti itu kan? Karena yaumil kubur juga ditanyakan juga, wama ikhwanu, siapa saudara kalian? Al-muslimina wal muslimati ikhwana, muslim laki-laki dan muslim perempuan adalah saudara saya gitu. Mereka saudara kita yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya setiap muslim adalah saudara. Pun harus akan terbentuk kita, kecintaan kita kepada mereka seperti halnya mencintai diri kita sendiri. Mereka didolimi, mereka disakiti, mereka diperangi, mereka dibunuh, pun kita merasakan gitu, merasakan bagaimana kalau seandainya saudara kita, saudara dekat di kita dibantai, dia pun
pun kita harus tergerak nilai-nilai keimanan kita. Kalau kita tidak ada gerak, gimana kita perlu dipertanyakan, saudara. Iman kita perlu dipertanyakan. Kita kan peduli, coba mereka jauhin ya. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kepedulian kita, diri kita kepada saudara-saudara kita. Ini yang, dan ibadah puasa bentuk seperti itu. Misalnya seperti ini, hadirin sekalian. Kalau orang fakir, miskin, anak-anak yatim dan fakir miskin yang terutama, kalau makan mungkin bisa dihitung ya, seharinya mungkin dia makan belum tentu maghrib itu makan gitu. Tapi kalau kita pasti maghrib itu makan, karena bahkan makanan kita lebih daripada yang biasanya gitu. Kalau di saya itu biasanya gitu, anak saya 4 ya, jadi ada tiap anak itu beda-beda menunya, beda-beda. Tapi kalau fakir miskin kan tidak seperti itu. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, mereka tercukupi, mudah-mudahan ya seperti itu. Ini sebab melatih diri kita, empati kita gitu, rasa kepedulian kita. Kan di dalam Al-Quran disebutkan juga gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tadi saya sebelum ke sini saya juga menyantuni anak yatim dari Yayasan Cahaya Langit gitu ya. Kebetulan hadir di tengah-tengahnya ada juga ada lurah, ada juga anggota dewan yang kita minta kepada dia untuk diberikan satu luar biasa. Setelah itu baru saya ada pembagian beras ya, baru saya kemari gitu. Ini sebagai rasa apa ya? Wailul lil musallin gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, menghardik dan tidak memberi makan kepada fakir miskin. Termasuk kita kalau seandainya kita cuek gitu ya, kita menghardik anak yatim, membiarkan fakir miskin, termasuk kita orang-orang yang mendustakan agama. Naudzubillah, jangan sampai gitu. Nah, kepedulian kita gitu, kepedulian kita kepada sesama muslim itu, terutama orang fakir miskin dan anak yatim nih. Anak yatim kelak, orang yang menyantuni anak yatim kelak di surga Allah seperti ini dengan Rasulullah, berdampingan dengan Rasulullah, seperti dua jari ini Rasulullah dengan orang-orang yang luar biasa. Kenapa di bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan kenapa seperti itu? Karena pahalanya dilipat gandakan gitu. Pahala sunnah dinilai sebagai pahala wajib dilipat gandakan. Maka biasanya orang berduyun-duyun untuk berinfak, bersedekah, memberikan santunan, dan itu di bulan Ramadan dengan harapan Allah lipat gandakan, dengan lipat gandakan. Dan kenapa banyak orang-orang yang memberikan berbuka? Karena pahalanya seperti orang yang berpuasa, dan puasanya sah, tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Itu disebut kan luar biasa. Maka kalau kita lihat bulan Ramadan itu panen pahala, itu seperti itu. Jadi luar biasa ya di bulan Ramadan ini. Dan kalau dalam salah satu hadis, kalau seandainya umatku itu tentang Ramadan itu, dia akan minta seluruhnya itu bulan Ramadan. Itu karena Allah Ta'ala itu begitu besar gitu. Bahkan Rasulullah kan 2 bulan sebelumnya selalu mempersiapkan diri. Kalau kita mungkin baru terakhir ya. Tapi Rasulullah 2 bulan itu sudah mempersiapkan dengan hadirnya bulan Ramadan. Bahkan menjelang akhir biasanya Rasulullah itu menangis pada saat akan ditinggalkan dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Nah, alhamdulillah kita meskipun dengan penuh kesederhanaan dan dengan bisa memberikan ya bagian daripada kita untuk memberikan kontribusi kepedulian kita terhadap sesama, dan mudah-mudahan ini terus dikembangkan, terus dilaksanakan hingga terus dapat ditingkatkan, dan ukhuwah kita, persaudaraan kita, juga kepedulian kita senantiasa Allah jaga, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang mutakin, orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa dijaga keimanan, keislaman kita hingga akhir hayat kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, sekedar sharing saja, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Intinya adalah bagaimana yuk di akhir Ramadan kita senantiasa lebih memaksimalkan, mengoptimalkan ibadah kita. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah di akhir dengan iktikaf, mungkin dengan kalau yang belum selesai Al-Qur'annya minimal khatam lah, kita biar selesai. Kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, zakat fitrahnya ditunaikan terlebih dahulu. Kalau ingin pulang kampung, mudik dan lain sebagainya, tunaikan di Jakarta saja, karena Ibu juga tinggal di Jakarta, sehingga kalau di kampung kan sudah
lupa dengan sanak saudara dan sebagainya, khawatir lupa. Di Jakarta tunaikan dulu, kalaupun akan ditunaikan di kampung, ya di Jakarta diberikan juga seperti itu, karena juga banyak yang membutuhkan dan sebagainya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir kita sama-sama nanti berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur kepada kita. Allah pertemukan kembali tahun depan dengan Ramadan. Kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang begitu indah, yang begitu mulia, dengan suasana yang islami, dengan suasana kekeluargaan yang terjalin mudah-mudahan. Ada nama langsung doa atau nanti aja doanya? Langsung doa aja, nanti doa berbuka kan belum waktunya ya. Kita doa dengan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatul salatul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bimul kitab salatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afaina hisab. Allahumma azil Islam wal muslimin. Allahumma azil Islam wal muslimin. Allahumma azil Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa ta'abudana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, bagi aja lah, bagi fotonya nanti belakangan, bagi aja. Iya. Kita takkan membuat kita jadi merugi, justru membuat rezeki kan ditambah dari Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala. Bersyukur atas nikmat harta yang Allah beri, jangan malu dan bimbang untuk kita berbagi. Insya Allah hidupmu akan menjadi berkah. Mari bersama berbagi, berbagi itu indah. Sudah waktu berbuka, kita mengambil berbuka sambil kita berjalan. Enggak lagi